Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sehat. Halo sahabat RSA, kembali lagi bersama saya Dr. Desi di acara podcast Sapa Dokter RSA. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih hari ini, yaitu ahli gizi profesional dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, yaitu Ibu Uun Kurniawati, ahli media gizi yang sehari-harinya biasa kita panggil Mbak Uun. Nah, kita sapa dulu ya beliau. Assalamualaikum Mbak Uun. Waalaikumsalam dokter. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa, ya. Nah, Mbak Uun, hari ini kita membahas tentang gizi ya, pastinya fokusnya terhadap pemberian MPASI pada anak atau bayi. Nah, kita kupas nih, mulai dari apa itu MPASI sendiri, kemudian kapan sih diberikan, dan komposisi yang baik sebenarnya apa saja untuk MPASI ini. Nah, kenapa kita harus membahas ini sahabat RSA? Karena kita tahu ya kasus-kasus stunting pada Indonesia ini sangat banyak, dan di TV juga kita sering melihat gizi buruk, kemudian marasmus, kwashiorkor, banyak sekali terjadi pada masyarakat Indonesia. Nah, pentingnya apa, yaitu 1000 hari pertama yang kita perhatikan, betul nggak Mbak Un? Iya, sangat betul sekali. Jadi pada dasarnya status gizi itu sangat mempengaruhi pola tumbuh kembang anak. Nah, disinilah kita harus memulai pemberian MPASI yang benar secara bayi. Karena jika MPASI sendiri itu tidak diberikan secara benar, dia bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut. Oh, jadi begitu ya Mbak Un ya. Nah, kita sebelum membahas lebih lanjut lagi nih, sepertinya lebih baik sahabat RSA tahu dulu nih, sebenarnya apa sih MPASI itu sendiri? Oke, jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi setelah dia berusia 6 bulan. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu sebelum usia 6 bulan, 4 bulan, itu teori yang lama, itu sudah diberi makan. Padahal sebelum dia berusia 6 bulan, pencernaan anak itu belum siap untuk menerima makanan. Nah, pada saat 6 bulan, pencernaannya sudah siap dengan tahap-tahap tertentu tentunya. Nah, disinilah kita harus memberikan MPASI, karena kalau kita menggantungkan zat gizi saja yang ada pada ASI, itu sudah tidak mencukupi kebutuhan si kecil. Oh, jadi begitu. Wah, penjelasannya sangat menarik nih. Mulai ada bahan yang ini ya, menyentil dari opini-opini masyarakat yang ternyata belum betul ya. Jadi sebenarnya MPASI ini boleh diberikan pada usia lebih dari 6 bulan. Nah, kalau misalkan sebelum 6 bulan diberikan susu formula tuh boleh nggak ya? Kalau secara ilmu gizi sebenarnya itu tidak bagus. Tapi jika memang dari ASI sendiri energinya tidak mencukupi, proteinnya tidak mencukupi, maka ini juga bisa mengakibatkan malnutrisi. Berarti si bayi tersebut harus diberikan susu formula. Kenapa? Karena satu, energi dari ASI dari ibunya nggak mencukupi. Nah, nggak mencukupinya ini dikarenakan satu faktor stres. Yang kedua, karena makanan yang ibu konsumsi itu tidak mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh si kecil tersebut, sehingga dokter perlu merekomendasikan untuk pemberian susu formula daripada nanti bayinya malah stunting. Oh gitu. Nah, terus berarti kan kita udah pasti nih harus diberikan setelah 6 bulan itu. Iya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, yaitu tekstur yang seperti apa atau konsistensi yang seperti apa yang harus diberikan pada anak usia 6 bulan itu gitu. Apakah boleh bubur atau bagaimana Mbak? Jadi kalau dia baru berusia 6 bulan belum boleh diberikan bubur. Nah, ini yang harus saya luruskan ya sahabat RSA. Pada saat anak kita berusia 6 bulan, kebanyakan ibu-ibu itu sudah semacam kayak tergesa-gesa untuk memberikan makan, yaitu berupa bubur. Padahal seharusnya bayi tersebut belum boleh diberi bubur, tapi adalah bubur susu. Nah, perbedaannya apa bubur biasa dengan bubur susu? Kalau bubur biasa bentuknya itu kan lembik, sedangkan kalau bubur susu itu bentuknya cair kayak susu. Jadi bolehkah anak diberikan bubur? Boleh, tapi bentuknya harus cair kayak susu, yaitu sekitar usia 6 bulan sampai 7 bulan. Menginjak nanti usia 7 bulan baru dia bisa diberikan bubur biasa. Baru bubur biasa ya. Kalau bedanya bubur susu dengan susu formula itu apakah ada perbedaan yang signifikan Mbak? Ada. Kalau bubur susu kan otomatis dia bahannya dari tepung, yang nanti pengencerannya kita menggunakan susu formula tersebut. Jadi bentuknya harus cair kayak susu, karena pencernaan anak itu kan masih belum matang dan juga masih sangat-sangat sensitif, di mana jonjot-jonjot
ususnya itu, kalau anak yang diberi ASI, jonjot ususnya itu adalah seperti gelombang turun naik. Tapi kalau sebelum usia 6 bulan dia sudah diberikan susu formula, jonjot ususnya itu sudah lurus. Nah, perbedaan jonjot usus yang lurus dengan gelombang turun naik itu adalah anak yang jonjot ususnya gelombang turun naik itu cenderung sistem imunnya bagus, jarang sakit. Nah, jadi kekebalan tubuhnya dia bagus. Terus nanti resiko penurunan berat badannya dia juga kecil. Tetapi anak yang sudah diberikan susu formula karena dia tidak ASI eksklusif sehingga jonjot ususnya itu sudah lurus. Nah, ini resiko untuk jarang sakit tinggi. Selain itu nanti pada usia 1 tahun juga ada resiko untuk susah makan. Wah, penjelasannya ini sangat detail dan menarik sekali ya, lengkap dan pastinya mudah dipahami oleh sahabat RSA semua ya. Kita tadi sudah membahas nih Mbak Uun bahwa bayi usia 6 sampai 6 bulan itu hanya boleh minum ASI saja. Kemudian baru mulai naik tekstur ke bubur susu, betul, bubur susu atau susu formula. Terus kapan sih bayi itu boleh makan nasi seperti orang dewasa seperti kita? Jadi kalau untuk bayi sendiri itu diperbolehkan makan nasi adalah setelah dia berusia 12 bulan. Kenapa setelah berusia 12 bulan? Karena di sini pencernaannya itu baru matang. Matang dalam arti dia sudah siap untuk menerima berbagai macam varian, berbagai macam makanan maksudnya yang ada di sekelilingnya. Nah, mulai usia 6 sampai 7 bulan teksturnya harus lumat atau bubur susu tadi ya, atau bisa pisang lumat atau bisa pepaya lumat. Menginjak usia 7 sampai 8 bulan itu naik tahap lagi, tidak hanya bubur susu, bukan hanya ASI saja, tapi sudah bisa diberikan makanan tim saring, yaitu kita buat nasi tim di mana komposisinya itu sudah lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu kita tim, lalu kita blender, lalu kita saring, kita berikan dia saringnya. Nah, ini yang selama ini mengerti ibu-ibu kita itu pemahamannya Nyon Sewu masih kurang luas. Jadi sudah diberikan makanan tim yang sudah dikasih kuah biasa. Nah, ini bisa merusak pencernaan si kecil. Jadi hanya sarinya saja ya? Iya, kita berikan sarinya termasuk buah. Jadi di sini saya tegaskan ya sahabat RSA, bayi boleh diberi buah itu adalah usia 6 sampai 12 bulan itu hanya diberi oleh sarinya saja. Jadi semua makanan sebenarnya boleh tapi sarinya bukan nanti khusus untuk buah cuma boleh sarinya sampai usia 12 bulan. Nah, nanti menginjak usia 9 bulan sampai 10 bulan dia sudah bisa diberi nasi tim blender. Nah, selama ini di masyarakat kita itu bayi berusia 9 bulan itu sudah dikasih makan nasi tim biasa, padahal secara tidak langsung kita itu merusak pencernaan anak kita sendiri. Resikonya apa nanti? Kalau dia sudah di atas 1 tahun, resiko untuk terjadi gastritis itu juga cukup besar. Selain itu, jadi sering nyeri perut gitu. Akhirnya apa? Imbasnya nanti ke malnutrisi. Kalau dia sudah malnutrisi, nanti efeknya ke stunting. Menginjak usia 10 bulan, dia sudah bisa diberi nasi tim biasa. Jadi kita cukup untuk mengetim biasa tanpa harus memblender lagi. Nah, setelah usia 10 sampai 12 bulan itu ya, setelah 12 bulan baru kita berikan dia makanan keluarga, tapi teksturnya lunak, tidak merangsang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Iya, ternyata banyak sekali ya yang harus diperhatikan dan hal-hal detail seperti ini yang sering dilupakan sama bunda-bunda dan sahabat RSA di rumah. Termasuk salah satunya biasanya kan nenek ya. Nenek yang suka memberi makanan, udah kasih aja tuh nasi dihancurin langsung masukin ke mulut bayinya, padahal itu malah membahayakan anak kita ya. Apalagi nenek itu kan biasanya kalau nasinya kurang hancur itu dikunyahkan dulu. Wah, itu bisa nambah infeksi juga loh padahal. Wah, nah ini yang salah satunya yang harus diperhatikan ya. Yang mempertinggi angka malnutrisi yang tidak disadari oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya ya. Betul sekali, ini sangat menarik nih. Yang pasti kita sebagai yang muda harus bisa mengedukasi nenek-nenek dan mungkin tetangga-tetangga sekitar kita untuk mengingatkan biar kalau misalkan punya anak kecil memberi makanannya harus betul sesuai dengan usia yang sudah dijelaskan oleh Mbak Uun tadi. Nah, kita tadi sudah membahas timeline ya, timelinenya dari mulai 6 bulan, terus 7 bulan harus diberikan apa, 9 bulan baru boleh mulai nasi tim saring, terus sampai usia 12 bulan. Ya, sekiranya
sahabat RSA udah tahu lah kapan memberikan makanan MPASI ini. Sekarang kita membahas mengenai syarat MPASI yang baik itu seperti apa Mbak Un? Jadi syarat MPASI yang baik itu adalah satu, diberikan tepat waktu sesuai yang saya jelaskan tadi, mulai tahap-tahapannya. Terus yang kedua adalah adekuat. Adekuat itu dalam arti memenuhi nilai gizi, memenuhi nilai karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Terus yang ketiga tentunya harus aman. Kita pastikan bahwa bahan-bahan yang kita olah itu adalah sudah aman untuk dikonsumsi oleh si kecil. Jangan sampai nanti setelah mengkonsumsi malah timbul diare atau alergi atau semacamnya. Dan yang terakhir adalah diberikan dengan sistem 3J. Apa itu 3J? Satu, tepat jenisnya, jenis apa sih yang boleh dan tidak boleh untuk si kecil, jumlahnya berapa sesuai tahapan usianya dia, dan yang ketiga adalah jamnya. Jamnya adalah yang paling bagus itu setiap 3 jam sekali. Jangan sampai sebelum 3 jam dia nanti sudah disuapin lagi, kenyang, dia nggak mau makan, ibunya mengeluh, betul. karena saya nggak mau makan, padahal dia belum waktunya makan. Terus jangan sampai sudah waktunya makan tapi belum disuapin, nanti jadinya dia lapar. Kalau dia nggak segera disuapin, takutnya asam lambungnya nanti dia naik, akhirnya dia kembung. Iya, kembung jadi malas makan ya, ujung-ujungnya ke malnutrisi lagi. Nah, tadi membahas 3J ini ya, yaitu jenis makanan yang baik untuk diberikan pada bayi atau si kecil. Nah, itu kira-kira jenisnya apa saja nih Mbak Un? Jadi kalau untuk jenis kita lebih mengutamakan ke karbohidrat. Karbohidrat itu kita lebih mengutamakan ke nasi putih atau tepung-tepungan. Nah, selama ini ibu-ibu itu sudah tergesa-gesa untuk memberikan anaknya beras merah. Padahal tanpa disadari teman-teman sahabat RSA, beras merah itu kan kandungan seratnya tinggi. Nah, bayi itu belum membutuhkan serat yang tinggi. Kalau dia konsumsinya beras merah, nanti BB-nya dia banyak. Akhirnya makanan yang disimpan bukan disimpan sebagai cadangan lemak untuk pertambahan berat badan, tapi langsung dikeluarkan. Iya, akhirnya dia langsing. Nanti jadi masalah lagi malnutrisi atau BGM atau bayi tidak naik. Selanjutnya adalah protein. Kita lebih mengutamakan ke protein hewani. Nah, karena apa? Karena di sini banyak kandungan Fe atau zat besi, banyak kandungan zinc-nya juga. Nah, terus untuk protein nabatinya gimana? Tahu dan tempe boleh tetap kita berikan, tapi secukupnya, di mana kebutuhan makan sekecil di bawah usia 1 tahun kebutuhannya itu baru 10 gram. 10 gram itu kalau saya ukuran rumah tangga itu segini, masih lebih kecil lagi. Ya mungkin 3/4-nya 2 jari saya ini, sangat sedikit kan? Iya. Nah, terus yang selanjutnya adalah lemak. Kita lebih mengutamakan asam lemak esensial yang sumbernya utamanya adalah dari ikan laut, ikan salmon atau ikan laut yang lain. Yang penting bukan udang, kepiting, cumi-cumi dan kerang. Karena apa? Karena udang, kepiting, cumi-cumi dan kerang ini bisa menimbulkan alergi pada si anak. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ikan salmon atau ikan kakap, nah itu aman untuk si kecil. Terus kalau tuna atau pindang gitu bagus. boleh ya? Pindang itu juga bagus, cuma selama ini masyarakat kita itu nggak berani ngasih anaknya pindang. Kenapa? Why? Terkadang saya itu kalau dapat pasien itu, kenapa Bu nggak berani ngasih anaknya pindang? Dia jawabnya, gatal Mbak, takutnya nanti gatal. Padahal malah bagus ya proteinnya. Kandungan selain proteinnya tinggi, yodiumnya juga tinggi. Di mana yodium itu adalah mikronutrien yang berfungsi untuk kecerdasan otak. Wah, jadi bukan hanya untuk nutrisi, bisa untuk mencerdaskan otak juga. Jadi enak sekali kalau anak-anak kita nggak kita kenalkan dengan ikan pindang. Nah, caranya gimana biar nggak alergi Mbak? Kita cari ikan pindang yang segar, bukan pindang yang sudah dipindang atau sudah diasinkan. Iya, karena kalau diasinkan nanti resiko alerginya tinggi dari penggaramannya tadi. Tapi kalau kita cari ikan pindang yang segar, kan banyak tuh sekarang dijual di pasar. Nah, itu kita kukus tanpa garam, kita kukus nanti baru kita masak buat si baby. Kayak gitu. Wah, iya, informasinya sangat menarik ya. Jadi abis ini bunda-bunda di rumah borong pindang di pasar ya untuk si kecil. Nah, selain itu kita udah tahu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan MPASI ini seperti apa, dan jenis-jenisnya tadi ya sudah dijelaskan oleh Mbak Uun. Kalau bahan makanan yang tidak bagus diberikan pada saat MPASI itu apa saja ya Mbak? Yaitu bahan makanan yang satu tinggi gas dan tinggi alkohol. Selama ini masyarakat kita menganggap alkohol itu hanya terdapat pada minuman. Tanpa mereka sadari, mereka itu sering sekali mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi alkohol. Misalnya contohnya seperti apa? Tewel, kulbis, sawi hijau, daun tela, daun singkong, daun pepaya.
Nah, ini kalau diberikan kepada si bayi pasti akan membuat pencernaannya langsung bermasalah. Akibatnya terjadi kembung, bayi nangis terus, dia nggak mau makan karena dia kan belum bisa sambat ya. Ibunya menganggap anakku susah makan, tapi ibunya tidak mau menelusuri kenapa sih anaknya susah makan, apakah terjadi gangguan pencernaan atau apa. Baru setelah anaknya sakit dibawa ke dokter, baru tahu ternyata ada gangguan pencernaan. Nah, di sini yang harus kita telusur gangguannya kenapa? Apakah pola pemberian makan yang salah, ataukah bahan makanannya yang salah? Nah, selain bahan makanan yang banyak mengandung gas dan alkohol, kira-kira bahan makanan apa lagi Mbak yang bisa kita hindari saat memberikan MPASI pada anak? Yaitu bahan makanan yang sifatnya merangsang alergi, merangsang asam lambung. Nah, contohnya yang merangsang alergi itu seperti udang, kepiting, cumi-cumi kerang, termasuk telur sendiri. Jadi kita boleh memberikan si kecil telur tapi kuningnya saja, dimana kuningnya ini banyak kandungan kolesterol. Kolesterol kalau untuk orang dewasa itu kan sudah tidak dibutuhkan, tapi kalau untuk si baby itu sangat dibutuhkan karena lemaknya. Lemak Jadi, baik ya? Iya, lemaknya. Jadi kalau kita itu sudah nggak butuh kuning telur karena nanti kolesterolnya tinggi, tapi justru si kecil itu butuh lemak. Lemak salah satunya untuk nutrisi berat badannya, terus untuk otaknya juga itu juga butuh lemak. Nah, jadi kita bisa memberikan perkembangannya juga bagus. Iya. Nah, untuk telur yang saya recommended nih, kalau kita bunda-bunda yang cantik mau memberikan babynya telur itu saya recommended untuk telur puyuh. Kenapa? Karena dari sekian telur yang kandungan kolesterolnya paling tinggi itu adalah telur puyuh. Nah, jadi ini sangat bagus kalau kita kukus, nanti putihnya untuk ibunya, nah yang kuningnya bisa ibunya. untuk si kecil ya. Atau nanti kuningnya itu bisa kita tambahin susu, jadi nanti jadinya kuning telur puyuh susu. Ide MPASI yang sangat menarik dari Mbak Uun hari ini. Telur puyuh susu. Telur puyuh susu. Kuning Bisa telur konsumsi puyuh kita susu. juga nggak sih? Jangan, nanti kita tambah gemuk. Oh gitu ya. Aduh. Nah, kalau untuk makanan yang selain yang merangsang atau banyak gas dan alkohol, apakah ada misalkan jajan-jajanan? Kan suka kalau punya saudara nih, terus punya adik, itu dikasih, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau bisa setelah anak usia 1 tahun itu kan otomatis aktivitasnya dia tinggi, terus dia sudah pengenalan bahan makanannya, pengetahuannya dia juga sudah mulai lumayan luas ya, dia sudah mulai bisa pilih-pilih makanan. Jangan sekali-kali kita perkenalkan dengan jajanan yang namanya saus cireng, tempura saus, termasuk kerupuk. Kerupuk juga nggak boleh Mbak Uun? Selama ini mbah cantik itu Iya, betul. diam dikasih cekelan kerupuk, padahal kerupuk itu satu bahannya itu ada gendarnya. Nah, gendarnya ini yang nggak bagus untuk si kecil karena itu kan salah satu bahan tambahan pangan. Terus yang kedua, kerupuk itu kan digoreng, pori-porinya kan besar. Nah, itu bisa menimbulkan sariawan untuk si kecil. Terus kalau habis makan kerupuk itu bawaannya pasti haus, dia mintanya minum air, sehingga apa, habis makan kerupuk dia kenyang dengan air. Nah, pada saatnya dia makan, dia nggak mau makan karena dia sudah kenyang air. Atau kalau kita orang Jawa nyebutnya itu belendangan ya Dok ya. Iya, belendangan. Nah, ternyata kerupuk juga nggak boleh ya. Ini banyak sekali loh masyarakat di luar sana yang masih kayak ya udah itu cemilin kerupuk aja gitu biar kenyang. Iya. Padahal itu tidak mengenyangkan juga ya Mbak ya. Itu tidak mengenyangkan, tapi malah membuat anak tidak mau makan karena kerupuk itu membuat malah anak nutrisi utamanya yang kelewat. Untuk bahan makanan yang seperti cireng, sosis tadi itu kan pengawetnya juga cukup tinggi, dimana kalau sudah masuk ke dalam tubuh dia tidak bisa lagi dikeluarkan baik lewat keringat, pipis maupun feses. Jadi kan eman-eman banget, nanti itu akan mengendap di dalam tubuh. Setelah 15 atau 20 tahun yang akan datang, timbullah penyakit degeneratif seperti hipertensi, kolesterol. Nah, itu kalau kita telusur dari kecil sebabnya. Betul sekali. Yang salah, termasuk minuman-minuman yang instan seperti bahkan kopi dan teh sendiri itu tidak bagus untuk si kecil. Apalagi mbah-mbah nih yang cucunya sering panas, biasanya itu dijejeli kopi. Kenapa harus dikasih kopi mbah? Biar nggak kejang. Loh, kan kafeinnya tinggi, dimana kafein ini bisa meningkatkan asam lambung. Sama halnya dengan teh. Teh itu kandungan taninnya juga tinggi, dia juga bisa meningkatkan asam lambung.
lambung. Jadi untuk anak kecil itu kopi teh sebisa mungkin nggak usah dikenalkan. Termasuk air putih, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti efeknya apa? Maknya nggak maksimal, susu kurang mau sehingga berat badannya juga nggak maksimal. Nah inilah salah satu faktor yang bisa memicu terjadinya malnutrisi dan stunting itu. Wah ini sudah mulai ini ya, ilmunya sudah semakin bertambah lagi sahabat RSA di rumah. Nanti kita sudah membahas bahan-bahan makanannya, kemudian yang harus dihindari apa. Nah kira-kira bahan-bahan yang disarankan tadi harus dimasak seperti apa Mbak Uun untuk bisa diberikan pada si kecil? Oke. Jadi kalau untuk si kecil, teknik memasaknya yang bagus itu kita buat sup, tapi supnya harus dengan bumbu yang ditumis. Kan ada tuh ibu-ibu yang kalau buat sup itu bumbunya cuma diiris-iris, langsung nanti cemplung-cemplung. Nah itu mohon maaf ya ibu cantik, sahabat RSA, itu kurang bagus. Jadi kami menyarankan bumbunya harus ditumis dulu dengan mentega bisa, margarin bisa, atau pakai minyak yang kemasan, bukan minyak curah. Nah terus setelah ditumis baru kita tambahkan ke supnya, dimana air supnya itu kita peroleh dari air kaldu, bukan air biasa. Kenapa harus air kaldu? Karena air kaldu itu kandungan lemaknya tinggi, seperti yang saya katakan tadi. Bisa kaldu apa aja ya Mbak? Iya, Ayam bisa, sapi bisa. Kita memang nggak butuh lemak, tapi untuk anak kecil itu butuh lemak untuk pertumbuhan dia. Terus yang selanjutnya kita bisa tambahkan santan. Nah, jadilah nanti kayak sayur lodeh. Sayur lodeh itu kan sudah genap ya, lengkap ya. Bumbunya ditumis. Iya benar. Terus nanti airnya bisa pakai air kaldu, baik maupun daging sapi maupun daging ayam. Dan kita tambahi santan, dimana santan ini juga lemaknya tinggi. Nah, juga berfungsi untuk pertumbuhannya si kecil. Wah ini informasinya sudah sangat lengkap ya dari Mbak Uun, mulai dari bahan makanan, terus cara mengolahnya, apa yang harus dihindari. Yang pasti sahabat RSA dan bunda-bunda di rumah sudah tidak boleh salah lagi untuk memberikan MPASI pada anak. Kira-kira kita udah tahu nih misalkan bahan makanannya apa, MPASI-nya udah siap nih Mbak Uun. Terus cara memberikannya seperti apa? Apakah ada tips and triknya Mbak? Ya. Jadi pertama kali anak kita makan, kita jangan terburu-buru untuk dia langsung habis satu porsi. Ini kan usia 6 bulan pertama itu kan baru pengenalan. Jadi bertahap, kita berikan 1 sendok makan dulu. Misalkan kita buatkan pisang lumat. Pisang lumat itu kita pisang yang dikerok, yang diambil atasnya saja. Nah itu kita tambahi susu. Oh ditambah susu? Iya, jadilah lumat susu. Lumat susu. Jadi, betul. Kenapa sih kok harus kita baru tambah awal susu ya? Kenapa dari tadi kok harus kita tambah susu? Karena susu itu merupakan salah satu minuman yang nutrisinya paling lengkap gitu. Nah, nanti kalau responnya dia bagus, kita besoknya tambah lagi 2 sendok sesuai dengan porsinya dia, itu sesuai dengan usianya dia. Oh bertahap. Jadi jangan langsung 1 porsi. Nah, bayi usia 6 bulan berarti kebutuhan makannya dia dalam 1 hari itu adalah 6 sendok. 6 sendok itu dibagi dalam 3 kali makan. Berarti setiap kali makan adalah kebutuhannya cuma 2 sendok makan. Hanya 2 sendok makan. Iya, ini ya ibu-ibu cantik RSA yang harus kita catat ya. Jadi bayi 6 bulan kebutuhan makannya dia itu cuma 6 sendok makan, dimana kita bagi 3 kali makan. Setiap kali makan itu hanya 2 sendok makan. Nah, terus usia 7 bulan bertambah lagi, yaitu 7 sendok. Kita bagi lagi 3 kali makan sampai dia usia 12 bulan. Oh, terus, kalau 12 bulan 12 sendok. Iya, oh, kita bagi jadi 3. sesuai usianya ya, sangat mudah diingat nih. Kalau 6 bulan ya 6 sendok. 7 bulan 7 sendok. Itu untuk 1 hari. Untuk 1 hari, bukan sekali makan. Nah, selama ini anggapan yang salah itu adalah untuk sekali makan. Dimana kalau anaknya belum habis 1 porsi berarti dia nggak mau makan. Nah, kalau ibunya misalkan ngambilkan 1 porsi nih yang berisi 10 sendok, ternyata anaknya habisnya 2 sendok untuk usia 6 bulan. Berarti kan sudah habis 100% untuk porsinya. Berarti anaknya mau makan, bukan tidak mau makan. Terus tip yang selanjutnya, kita kalau misalkan hari pertama, hari kedua ternyata dia sudah menerima, hari ketiga setidaknya kita sudah mengenalkan varian makanan yang baru. Kalau hari ini pisang, besok pisang, besoknya lagi kita ganti misalkan papaya atau alpukat
Jadi bervariasi. Iya, bervariasi. Termasuk lauk juga gitu. Misalkan hari ini kita kenalkan dengan daging ayam yang kita blender sesuai tahapan usianya tadi. Besoknya bisa daging sapi, besoknya bisa ikan, baik ikan tuna, salmon, atau ikan lele, ikan kutuk atau gabus itu ya, atau ikan nila yang kita ambil dagingnya saja enggak apa-apa. Termasuk sayuran juga sama. Kebutuhan bayi itu untuk sekali makan itu cuma 1 sendok makan saja untuk sayur. Nah, jadi kita kenalkan misalkan hari ini bayam, besoknya wortel, besoknya lagi ganti. Yang penting sayurannya tadi bukan sayuran yang tinggi alkohol atau gas. Sampai dia nafsu makannya bagus, dia mengenal berbagai macam varian. Nah, disitulah kita baru ke makanan komposisi utama dia sesuai dengan kebutuhannya, yaitu satu hari harus 6 sendok yang dibagi 3 kali makan. Nah, pastikan sebelum anak makan jangan diberi susu. Inilah anggapan kita yang kurang ya. Selama ini Kenapa, Mbak? kita itu pokoknya kalau anaknya sudah minum susu itu wes tenang gitu. Padahal kalau kita memberikan susu kepada anak sebelum dia makan, resiko maamnya nanti habisnya cuma sedikit. Karena apa? Dia sudah kenyang duluan dengan susu. Jadi pastikan susunya adalah sebelum makan. Dimana salah satu waktu minum susu yang baik itu adalah 1 setelah makan, yang kedua adalah sebelum tidur malam. Jadi setelah makan nggak usah dikasih air, kasih saja susu. Kenapa harus susu nggak air? Di dalam susu kan sudah ada air. Oh, betul. Nah, kalau sekaligus air, ada lemaknya, iya, juga ada yang kandungan nilai bagus. gizinya. Sedangkan kalau air itu kan tawar, nggak ada kandungan nilai gizinya. Tapi kalau susu itu sudah lengkap. Nah, itu akan semakin menambah nilai gizi si kecil. Kalau nilai gizinya bagus, status gizinya juga bagus, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya juga bagus, dan resiko untuk jarang sakit juga minim sekali. Kayak gitu, dokter. Iya, wah ini sudah lengkap semua nih dijelaskan oleh Mbak Uun. Oh iya, tadi saya penasaran Mbak, kalau misalkan air putih tuh boleh diberikan saat usia berapa ya Mbak? Air putih boleh diberikan pada saat usia 6 bulan, yaitu pada saat-saat tertentu saja. Pada saat 1 minum obat, yang kedua setelah makan. Tapi itu pun sedikit saja, dimana sisanya mungkin hanya perlu 20 mili saja dokter, atau 30 mili paling banyak. Nanti sisanya Dalam kita, sehari? bukan, setiap minum. Oh, setiap minum. Iya, nanti sisanya kita berikan dia susu formula. Nah, kenapa? Kita akan mengejar pertumbuhan dia, mengejar perkembangan dia, dimana kalau pertambahan berat badannya bagus, nanti status gizinya bagus, sehingga efeknya nanti ke pertumbuhan dan perkembangannya juga bagus. Nah, kalau anak di bawah usia 1 tahun sudah dikenalkan dengan air putih, dia itu cenderung akan minta air, terus nggak mau susu karena rasanya lebih segar air, sehingga dia susah nanti kalau minum susu. Nah, efeknya apa? Pada saat dia nggak mau makan, kita, termasuk kita nakes, para nakes yang kesusahan untuk melakukan terapi nutrisi, karena salah satu terapi nutrisi yang kita berikan kepada anak gizi buruk adalah lewat makanan cair yang berupa susu tadi. Betul. Jadi sebisa mungkin kita memberikan air itu dikit saja dan lebih banyak susu. Wah, ini informasinya sudah sangat lengkap ya Mbak ya, dari mulai bahan makanan yang harus diberikan, frekuensi kapan memberikannya, teksturnya seperti apa, harus ada variasinya juga. Pokoknya udah lengkap banget yang sudah dijelaskan oleh Mbak Uun tadi. Dan kalau misalkan masih ada permasalahan setelah mengetahui informasinya, bisa konsultasi langsung ya Bisa. ke Poligizi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan konsultasi langsung dengan ahlinya Mbak Uun. Terima kasih Mbak Uun sudah hadir pada podcast Sapa Dokter RSA kali ini. Semoga Ya, kita sama-sama. bisa bertemu lagi ya lain Amin. waktu, yang pastinya dengan tema yang lebih menarik lagi. Nah, demikian tadi sahabat RSA podcast Sapa Dokter hari ini. Nantikan episode berikutnya dengan narasumber dan tema yang lebih menarik lagi. Saya Dr. Desi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat